Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi di Elfik Channel. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Hud dan musnahnya kaum Ad yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud merupakan keturunan Nabi Nuh alaihissalam melalui Sam bin Nuh. Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Ad di Al-A'qaf, daerah Yaman antara Aman dan Hadramut. Allah Subhanahu wa taala memberi karunia yang lebih kepada kaum Ad. Para pria kaum Ad memiliki postur tubuh yang tinggi dan tegap. Mereka juga hidup dengan bermewah-mewah hingga dapat membangun benteng dan istana yang besar. Tanah tempat tinggal mereka pun subur dengan sumber air yang mengalir dari segala penjuru. Singkatnya, kaum Ad hidup dengan makmur dan sejahtera. Sayangnya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tak lantas membuat kaum Ad bersyukur. Mereka menjalani hidup dengan penuh kesombongan. Bukan hanya sombong, kaum Ad juga menyembah berhala, yaitu Sadan, Samud, dan Hira. Azab yang diterima kaum Nabi Nuh seolah tak ampuh untuk menyadarkan mereka akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Allah mengutus Nabi Hud untuk mengembalikan kaum Ad ke jalan yang benar. Meski demikian, ajakan dan peringatan Nabi Hud tak dihiraukan. Hingga akhirnya Allah pun turun tangan dengan mengazab dan memusnahkan kaum Ad. Nabi Hud berdakwah kepada kaum Ad dengan penuh kesabaran. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala. Ia juga tak lupa mengingatkan kaum Ad agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang mereka dapatkan. Namun, kaum Ad tidak mendengarkannya. Mereka justru dan lantang menentang dakwah Nabi Hud. Mereka berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Nabi Hud pun menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi." Surat Hud ayat 53-55. Setelah itu Nabi Hud benar-benar menyerahkan segala nasib kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab doanya, kemudian memerintahkan Nabi Hud dan para pengikutnya untuk pergi. Selepas kepergian Nabi Hud, azab benar-benar datang menimpa kaum Ad. Azab yang pertama yang diterima mereka adalah mandulnya para kaum wanita, kaum Ad. Bersamaan dengan itu, negeri mereka dilanda kemarau yang sangat panjang. Mereka tidak mendapat hujan selama 3 tahun tanpa henti. Alhasil, negeri kaum Ad yang semula subur dan makmur berubah menjadi negeri yang kering kerontang. Tak ada lagi sungai yang mengalir, tanah mulai retak, ladang kekeringan. Begitu pula dengan pohon yang menjadi layu dan mati, serta binatang yang tak sanggup hidup lagi. Nabi Hud masih terus berdakwah. Ia kembali mengingatkan kaum Ad agar kembali ke jalan yang benar. Namun, meski telah menerima azab yang begitu berat, mereka tak kunjung sadar. Kaum Ad masih tidak percaya akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mereka malah menghadap berhala-berhala dan memohon perlindungan dari musibah yang mereka hadapi. Azab Allah akhirnya kembali menimpa kaum Ad. Suatu hari berdatangan awan hitam yang tebal. Kaum Ad bergembira, mereka mengira awan itu adalah pertanda akan datangnya hujan yang bisa mengobati kekeringan di negeri itu. Alih-alih menjadi rahmat, awanlah yang justru akan membawa kehancuran bagi kaum Ad sebagai pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hujan yang turun dari awan hitam tebal itu, melainkan angin topan yang sangat dahsyat, disertai dengan gemuruh yang mengerikan. Angin dingin terus bertiup hingga 8 hari 7 malam, hingga akhirnya semua kaum Ad musnah, dan tak ada satupun orang di antara mereka tersisa. Allah berfirman, sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad
pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Surat Al-Haqqah ayat 6-7. Demikianlah kisah Nabi Hud dan musnahnya kaum Ad yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa kita ambil hikmahnya dari cerita tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.